Sebenarnya saya tidak ada niat untuk menyambung kuliah di institut ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Lembaga Pers Mahasiswa Institut Agama Islam Yasni Bungo, tentunya dalam program kebanggaan kita Bilek Bincang Intelek. Kali ini kita sedang bersama dengan seorang mahasiswi Institut Agama Islam Yasni Bungo, seorang aktivis mahasiswa, tentunya aktif dalam berbagai kegiatan di dunia kampus Institut Agama Islam Yasni Bungo, Risa Silvani. Assalamualaikum saudari Risa Silvani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Risa Silvani ini tentunya tidak asing lagi di dunia kampus ya. Sebelumnya bagaimana kabarnya saudari Risa Silvani? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Aktivitas saat ini tentunya saudari Risa sekarang ini berada di semester 7, tentunya sedang melaksanakan praktek VVLK ya. Saat ini ditempatkan di mana? Jadi saat ini saya bukan ditempatkan sebenarnya. Saya memilih lokasi di daerah Tanjung Agung gitu. Oh, jadi sekarang ini saudari Risa sedang melaksanakan VVLK 2 di Tanjung Agung ya. Berarti sangat sibuk sekali, mahasiswa semester akhir lah boleh dikata seperti itu lah ya. Memasuki detik-detik akhir sebagai seorang mahasiswa. Sejauh perjalanan saudari Risa menjadi seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Yasni Bungo, tentunya saudari Risa ini memiliki motivasi awal, sejarah awal bagaimana dulunya memang tidak serasa baru masuk kuliah ya. Tahu-tahu sekarang ini udah berada di semester akhir, otomatis akan meninggalkan kampus. Sejarah awalnya bagaimana itu? Kok bisa memilih Institut Agama Islam Yasni Bungo sebagai tempat untuk menimba ilmu, sebagai tempat untuk menyandang status sebagai mahasiswa? Kita sama-sama tahu Kabupaten Bungo ini memiliki kampus yang sangat ternama, ada beberapa kampus yang besar ya, salah satunya itu kampus Institut Agama Islam Yasni Bungo. Motivasi awal dari saudari Risa sendiri bagaimana Ibu? Ya, mengenai perjalanan kenapa saya bisa menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam Yasni Bungo ini, sebenarnya saya tidak ada niat untuk menyambung kuliah di institut ini gitu. Oh, berarti tidak ada niat awal ya? Oh, bagaimana itu kok bisa terjadi? Saya ini bukan asli, sebenarnya memang saya orang Bungo, ayah saya orang Bungo, namun saya lahir di Provinsi Riau. Jadi saya dari SD sampai SMA di Riau. Oh, di Riau. Diawali dengan ketiadaan niat, namun setelah saudari Risa jalani sebagai seorang mahasiswa, nyatanya saudari Risa ini terkenal cukup aktif di kampus. Itu bagaimana bisa terjadi itu? Ya, saya memang benar orang yang tidak bisa berdiam diri gitu, harus aktif. Pokoknya saya itu kuliah bukan hanya sekedar kuliah, tapi menjadi mahasiswa yang aktif. Kembali ke awal tadi, saudari Risa tidak ada niat untuk kuliah di AIS di Bungo awalnya. Sebenarnya cita-cita saudari Risa tentunya dari kecil sudah memiliki cita-cita, keinginan. Sebenarnya mau melanjutkan kemana setelah tamat sekolah menengah akhir itu? Mengenai cita-cita, saya waktu SD pernah bercita-cita menjadi seorang guru. Namun waktu namanya masih anak-anak, pikirannya masih labil. Waktu SMP saya bercita-cita menjadi seorang pilot. Oh, pilot. Oh, berubah cita-citanya ya? Ya. Terus dari SMP pernah menjadi dari guru menjadi pilot. Terus SMA-nya? SMA saya jadi ustazah. Sudah bingung mau jadi apa. Kok bisa ya? Saya sudah bingung menentukan cita-cita gitu. Namun kemauan saya untuk kuliah itu sangat kuat. Jadi apapun saya, yang penting saya kuliah dulu. Gitu. Jadi dari ketiadaan niat tadi, siapa sih yang menjadi aktor dalam pendorong saudari Risa ini untuk masuk ke IAIS di Bungo itu? Mengenai itu,
Atuk saya aktor di balik ini semua, ya. Oh, jadi Atuk adalah seorang pahlawan ternyata ya. Wah, sangat luar biasa. Jadi Atuk seorang aktor pahlawan lah tentunya bagi Risa. Tentunya Risa bisa sampai ke titik akhir ini tentunya tidak terlepas dari motivasi yang dilontarkan oleh Datuk tadi ya. Tentunya sangat akrab sekali dengan Datuk ya. Apa sih yang saudari Risa rasakan setelah kuliah di IAI Seni Bungo ini? Merasa sangat senang gitu, bisa berkuliah di sini. Berarti IAI Seni Bungo bukan pilihan yang salah bagi saudari ya. Berarti kembali saudari Risa mengambil jurusan apa di IAI Seni Bungo? Saya mengambil program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Tarbiyah. Oh, berarti kembali ke cita-cita SD menjadi seorang guru ya. Wah, mudah-mudahan saudari Risa ini menjadi seorang guru yang profesional tentunya. Yang sekarang sedang melaksanakan praktek. Insya Allah dalam waktu dekat akan menjadi seorang sarjana ya. Terkait dengan itu saudari Risa, bagaimana sih tentunya dalam menjalani kehidupan ini kita itu tidak lepas dari yang namanya sejarah ya. Sejarah saudari Risa sendiri setelah tadi tanpa niat, dengan ketiadaan niat saudari Risa bisa bergabung ke Institut Agama Islam Seni Bungo. Tentunya ini menjadi pilihan yang oke, yang tepat bagi saudari Risa. Sejarah saudari Risa sendiri selama kuliah ini bagaimana? Alhamdulillah dari awal pendaftaran ya. Saya itu kan termasuk mahasiswa yang berprestasi sejak SD hingga SMA. Jadi saya dari SMP itu alhamdulillah peringkat 1 sampai SMA. Jadi waktu pendaftaran alhamdulillah saya gratis mendaftar. Oh, berarti mahasiswa undangan ya. Oh, luar biasa. Berarti sepaket kita berarti. Baik, itu sejarahnya ya. Berarti tadi dengan prestasi-prestasi yang saudari Risa selama di bangku sekolah bisa mengantarkan saudari Risa menjadi seorang mahasiswa yang diterima tanpa tes di kampus Institut Agama Islam Seni Bungo ini. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan sendiri ya bagi saudari menjadi mahasiswa itu. Sejauh ini bagaimana sih aktivitas biar kita tahu nih, banyak sekali teman-teman kita itu yang sibuk dengan aktivitas kuliah, bisa kita katakan kuliah pulang, mahasiswa kupu-kupu lah istilahnya ya. Tentu ini menjadi penyebab kegagalan seorang untuk menyelesaikan perkuliahannya. Lalu langkah-langkah yang dilakukan oleh saudari Risa sendiri untuk menghilangkan rasa suntuk kuliah yang dibarengi dengan tugas-tugas, kita tahu sendiri begitu banyak, itu bagaimana? Ya dari awal saya ini orang yang tidak suka gitu berdiam diri, hanya fokus ke kuliah saja. Saya suka melakukan kegiatan lain di luar kesibukan kuliah di kampus gitu. Berarti aktif dalam semua kegiatan ya. Ya, saya sedikit melihat di media sosial saudari Risa ya. Saya sedikit mengintip bahwa saudari Risa ini aktif sekali di berbagai organisasi. Bisa diceritakan bagaimana organisasi apa saja sih yang pernah digeluti oleh saudari Risa selama kuliah? Ya, awalnya saya tertarik pada organisasi lembaga pers mahasiswa karena saya merasa basic saya di situ gitu. Saya suka mengambil foto, mengambil video dan juga mengedit. Oh, berarti ketemu jati dirinya dalam organisasi lembaga pers. Selain lembaga pers ini organisasi apa lagi? Selain lembaga pers. Oh, selain lembaga pers aktif juga di lembaga dakwah kampus. Luar biasa ya. Tentunya sebagai tempat wadah pembelajaran juga bagi kita untuk mengembangkan bakat, pengembangan diri kita menjadi seorang yang kita inginkan gitu ya. Saudari Risa, kita tahu nih di kampus kita ini termasuk kampus yang ternama ya dengan biaya kuliah yang terjangkau bagi kita. Sama-sama kita ketahui kondisi ekonomi kita saat ini sangat anjlok akibat dari pandemi ini. Kampus Institut Agama Islam ini menyediakan beberapa beasiswa yang bisa dilakukan. Saudari Risa tadi awalnya lulus di sini mendapat beasiswa sebagai tanpa tes ya.
tips-tips agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Tips untuk adik-adik yang mau melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Yasni Bungo ini, yang pertama, adik-adik sudah mempersiapkan diri dari awal masuk SMA itu sudah meningkatkan prestasi gitu. Jadi fokus ke prestasi, jangan yang lain-lain. Jadi semasa kuliah adik-adik itu mudah untuk mendaftar. Jadi bagi teman-teman yang memiliki prestasi, teman-teman yang baru saja menyelesaikan sekolahnya, memiliki prestasi, jangan dipendam-pendam prestasinya. Ayo bawa ke Institut Agama Islam Yasni Bungo. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Saudari Risa tadi, kita menerima beasiswa bagi teman-teman yang berprestasi ya. Selain daripada biaya yang terjangkau, juga solusi bagi teman-teman untuk bisa kuliah di IAI Yasni Bungo ini. Memang IAI Yasni Bungo ini solusi bagi generasi bangsa untuk meneruskan pendidikannya ya. Dari Risa, kita ini tentunya memiliki target, mempunyai target tolak ukur yang dijadikan sebagai motivasi kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, dari dunia kampus sendiri, Saudari Risa. Tentunya Saudari Risa kuliah di kampus IAI Yasni Bungo ini memiliki target, keinginan, cita-cita tersendiri bagi Saudari Risa. Bisa dijelaskan sedikit target yang impikan itu? Ya, mengenai target, dari awal masuk kuliah saya terinspirasi dari mahasiswa yang mendapat predikat cum laude gitu. Jadi saya berusaha keras untuk mempertahankan nilai saya. Saya mampu menyelesaikan kuliah ini dalam waktu yang tepat dan mendapatkan predikat cum laude. Biasa sekali ya. Tentu persembahan ini ya, nilai cum laude ini tentunya sebagai motivasi. Prestasi ini tentu ada orang-orang di balik layar tentunya yang ingin kita persembahkan untuk prestasi kita ini. Sejauh ini Saudari Risa, kalau seandainya keinginan Risa ini sama-sama kita doakan semoga tercapai, prestasi ini Risa persembahkan untuk siapa coba? Untuk prestasi ini yang pertama tentunya kepada kedua orang tua saya. Nah, kemudian kepada atuk dan nenek saya. Sebagai dalang di balik semua ini ya. Yang memotivasi saya untuk kuliah di kampus ini, didukung oleh teman-teman yang selalu memberikan support kepada saya. Oh, itulah gunanya daripada organisasi tadi ya. Kita tidak bosan sendiri ya. Kadang suntuk ya di rumah ya. Di kos-kosan, untuk teman-teman nih banyak nih yang suntuk di kos-kosan tuh. Ya sibuk berkeliaran, nongkrong nggak jelas. Ya, itu gunanya organisasi tadi ya. Kita punya teman gitu. Gini Saudari Risa, kita sama-sama tahu ya, sebentar lagi kita ini akan Institut Agama Islam Yasni Bungo ini akan menerima tamu baru nih sebagai mahasiswa ya. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar yang nyatakan lulus, kita tahu dalam waktu dekat ini akan sama-sama bergabung bersama kita sebagai seorang mahasiswa. Tentunya sebagaimana Saudari Risa rasakanlah di awal menjadi mahasiswa, tentunya Saudari Risa masih bingung nih, gimana ya kuliah tadi, gimana saya mau ngapain coba di IAI Yasni Bungo. Nah, tadi Saudari Risa sudah mengulas bahwa Atuk selalu memberikan motivasi kepada Risa untuk sehingga Risa bisa sampai ke titik ini loh. Bisalah berbagi motivasi terhadap teman-teman mahasiswa baru yang nanti akan masuki kampus kita. Bagaimana motivasi untuk mereka agar tetap semangat dan bisa menyelesaikan kuliahnya sampai akhir. Nah, untuk adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Yasni Bungo, pesan saya untuk tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, namun jadilah mahasiswa yang aktif berorganisasi di luar kegiatan kampus, di luar kegiatan belajar mengajar. Adik-adik juga bisa dilatih di organisasi gitu ya. Oh ya. Silakan di segmen akhir ini Saudari Risa tentunya mempunyai silakan mengucapkan dua kata untuk calon mahasiswa baru. Ya silakan dua kata untuk mahasiswa baru. Ya, dua kata dari saya, semangat pantang menyerah. Ya baik. Itulah sekilas bincang-bincang kita bersama seorang mahasiswa yang sangat aktif, seorang aktivis tentunya di kampus Institut Agama Islam Yasni Bungo. Teruslah menyaksikan program Lembaga Pers Mahasiswa IAI Yasni Bungo
salah satu programnya itu Bilek, Bincang Intelek. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk terus mengembangkan bakat mahasiswa di Institut Agama Islam Yasni Bungo. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.